yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Apun di Kampung Tengah selaku ayah rohani kita, kemudian yang kita muliakan para pemateri, guru-guru kita bersama. Yang pertama sekali yaitu Profesor Muhammad Siddiq Armia MH PhD. Beliau nantinya akan menjadi pemateri pertama. Kemudian yang kita muliakan juga yaitu guru kita bersama Abia Dr. Saifullah MAG MPD. Selamat datang. Kemudian yang kita muliakan pemateri kita yang ketiga yaitu Dr. Musbani MA. Turut juga sebagai perumus dari MPU Aceh Utara. Yang pertama Tunku Fitriadi SH, kemudian Tunku Wali Sadikin SH. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'ah. Kami ucapkan selamat datang kepada guru-guru kami. Adapun pada hari ini sebagaimana kita ketahui dan maklumi bersama, ini merupakan agenda atau kegiatan terbaru yang mana kita sisipkan, kita adakan dalam pelaksanaan kegiatan milad yang ke-54 dalam hal ini dalam wilayah 2 yang meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lut Semawe, Biren, Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, di mana mungkin sebelum-sebelumnya kegiatan milad ini tidak kita adakan seminar. Namun mengingat pentingnya kegiatan seminar ini demi mensyiarkan Darus Saadah, memperkenalkan lebih dalam kepada Darus Saadah sehingga menumbuhkan dan mengukuhkan rasa cinta kita kepada Darus Saadah, makanya pada hari yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kegiatan seminar kita laksanakan pada hari yang mulia ini. Insyaallah di hadapan kita bersama ini merupakan alumni daripada putra-putra terbaik daripada Darus Saadah. Turut kami perkenalkan yang pertama sekali sebagai pemateri pertama yaitu Profesor Muhammad Siddiq Armia MH PhD. Yang di tengah ini yang luar biasa dari performa beliau. Ini perlu kami bacakan biografi singkat beliau. Yang pertama, alumni Darus Saadah Tipin Raya 1989 sampai 1995. Kemudian S1 Fakultas Syariah YAIN Ar-Randiri tahun 2000. Kemudian S2 beliau Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004. Kemudian menyelesaikan S3 Anglian Skin University Cambridge, Inggris 2016. Kemudian studi komparasi beliau yang pertama Mahkamah Konstitusi Jerman tahun 2016, kemudian Mahkamah Agung Inggris 2014, kemudian kelas khusus Hukum Publik Faculty of Law University of Cambridge, Inggris 2014, kemudian kelas khusus Literature Review Bodleian Law Library yaitu University of Oxford, Inggris tahun 2014. Kemudian Pengadilan Internasional Den Haag Belanda 2016. Kemudian Pengadilan HAM Salzburg Prancis 2016. Kemudian Saudi Arabia 2005 dan 2011. Kemudian Oman 2016. Dan terakhir Uni Emirat Arab Dubai Abu Dhabi 2014. Beri aplaus semuanya. Beliau merupakan putra dari Al-Mukarram almarhum yaitu Rais Am YP Darus Saadah Pusat yang kedua yaitu Walid Armia Allah maghfir lahu. Jadi beliau merupakan cucu daripada pendiri Darus Saadah, yaitu cucu daripada Abia. Beri aplaus sekali lagi buat beliau. Insyaallah kegiatan ini kita laksanakan yang pertama secara berturut-turut kita akan memberikan waktu kepada pemateri pertama Bapak Profesor, kemudian dilanjutkan dengan Dr. Musbani, kemudian yang ketiga yaitu yaitu Abia atau Dr. Saifullah. Nantinya setelah penyampaian materi baru kita buka
sesi tanya jawab, di mana nantinya ketika tanya jawab kita akan mempersiapkan untuk tahap pertama 3 orang, yaitu ketika memberikan pertanyaan ditujukan kepada siapa sesuai dengan materi yang guru-guru kita sampaikan. Jadi kita nantinya buka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi selanjutnya. Dan selanjutnya langsung saja kita persilakan guru kita bersama Bapak Profesor Muhammad Siddiq Armia untuk menyampaikan materinya. Demikian, kepada Bapak Profesor kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa jalan nuri minal dhulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kelapangan waktu dan kesehatan sehingga kita bisa berhadir dalam forum ilmiah yang sangat berbahagia ini. Salawat serta salam ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati dan saya muliakan terutama sekali kepada pimpinan Darussadah Sawang, maaf, Abun di Sawang. Terima kasih Abun atas undangannya. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Rektor Al-Muslim Bapak Abia, calon Profesor Dr. Saifullah MAG MPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Dosen dari Al-Aiziziyah Dr. Musmadi MA, calon profesor juga insyaallah, yang telah berhadir pada hari ini. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat saya muliakan pada hari ini. Merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi saya dapat kembali berkumpul dengan seluruh sivitas akademika dari Darussadah, keluarga besar Darussadah. Mungkin saya pada hari ini tidak banyak menyampaikan secara detail karena nanti bisa dilihat di presentasi. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan di sini adalah sedikit tentang manaqib Abu, kemudian yang agak mendetail tentang kurikulum takhasus dari Darussadah itu sendiri. Mungkin saya salah satu cucu yang beruntung dari sekian banyak cucu Abu yang mendapatkan pendidikan langsung dari Abu. Jadi saya mendapatkan pendidikan langsung dari Abu ya itu pada tahun 90 ketika saya masih di SMP Darussadah Tepi Raya, dan sempat mengaji yang dibimbing langsung oleh Abu dengan kitab kaidah pada saat itu. Dan mungkin kitab kaidah itu mudah-mudahan masih diajarkan di sini dan di Darussadah yang lain, karena saya melihat ada beberapa Darussadah yang tidak lagi mengajar kitab-kitab yang diajarkan Abu. Dari manaqib yang saya dapatkan dari cerita langsung dari almarhum Walid Armia, orang tua saya sendiri, menceritakan bahwa ada narasi bahwa pada saat setelah DITI khususnya itu setiap ulama yang kembali ke pangkuan Republik Indonesia itu mendapat tawaran. Salah satu tawarannya adalah apakah tawaran kekayaan dengan sejumlah aset yang akan diberikan oleh pemerintah atau tawaran lainnya. Dan alhamdulillah pada saat itu banyak juga yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke pangkuan Indonesia pada saat itu memilih
untuk mendapatkan aset. Salah satunya adalah almarhum Hasan Saleh yang memilih untuk mendapatkan aset berupa tanah kebun teh di Bandung. Dan sangat banyak memang yang memilih aset. Tapi berbeda halnya dengan Buya. Pada saat itu Buya tidak memilih harta atau aset, tetapi Buya memilih untuk melanjutkan studi beliau ke Mesir. Dan hal ini yang membuat herannya pemerintah pusat kenapa tidak memilih untuk mendapatkan aset. Karena dari cerita almarhum orang tua saya mengatakan bahwa untuk level keilmuan mungkin sudah tidak ada lagi di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, karena kehausan ilmu dari Buya, beliau ingin memperdalam satu ilmu khusus, yaitu ilmu falak di Mesir. Dan alhamdulillah permintaan beliau langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat, dan beliau diberikan beasiswa full scholarship atau beasiswa penuh, beserta bisa membawa pendamping satu orang. Jadi beliau membawa pendamping Tengku Ali dari Aceh Tengah, dan sampailah beliau ke Mesir dengan kelas takhasus di bidang ilmu falak. Di situ beliau diajarkan secara private, secara khusus oleh Abu Lula Albana. Jadi beliau merupakan pakar dari ilmu falak di Mesir. Selama beliau menuntut ilmu di Mesir, ilmu falak, di situ banyak penemuan-penemuan baru, khususnya dalam penentuan arah kiblat, kemudian hisab dan ru'yah, kemudian sampai membuat rubuk mujayyad, itu tentang kosinus, sinus dan kosinus, tentang mengukur kemiringan, dan ilmu-ilmu eksak lainnya. Dan di sana selama 4 tahun beliau tidak hanya menyelesaikan ilmu falak, tetapi karena keinginan beliau yang sangat kuat untuk terus menulis, di sana pun beliau sempat menyelesaikan satu naskah, yaitu kitab Asjadi. Kitab Asjadi dengan kitab satu lagi percakapan dalam bahasa Arab Amiyah. Ini merupakan salah satu produk beliau selama berada di Mesir. Dan sesampai pulang di Indonesia, setelah 4 tahun di Indonesia, nanti mungkin ijazahnya itu bisa dilihat, nanti ada dikirim, kami titipkan pada ayah, nanti bisa dilihat ijazah asli beliau. Pada saya pun masih ada ijazah aslinya. Sesampai di Indonesia, beliau diminta oleh Kementerian Agama untuk menjadi ketua hisab ru'yah di Kementerian Agama. Tapi beliau tidak memilih itu. Beliau lebih memilih untuk mengembangkan Darus Saadah dengan konsep-konsep yang pernah diterapkan di Al-Azhar, sehingga berdirilah Darus Saadah dengan konsep kurang lebih persis sama dengan Al-Azhar. Salah satu yang paling utama di sini konsepnya adalah pendirian pesantren yang bukan milik pribadi, dan keluarga. Dan itu kita bisa melihat di ADRT Darus Saadah, sehingga Darus Saadah itu bukan milik pribadi atau keturunan Abu. Dan hal ini kita bisa melihat bahwa ada pimpinan Darus Saadah yang bukan sama sekali dari keluarga Abu. Yang menarik di sini adalah pengakuan keilmuan bukan hanya dari nasional, tetapi juga dari internasional. Dari nasional itu pengakuan di samping pengakuan terhadap ilmu falak,
di mana setiap ada penentuan hisab dan ru'yah itu selalu dipanggil Abu. Yang kedua adalah pengakuan dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sampai sekarang kita bisa melihat kompilasi hukum Islam di Indonesia yang dipakai oleh pengadilan agama sampai sekarang. Penyusun kompilasi hukum Islam itu, kalau kita sama-sama melihat, bisa beli buku hukum kompilasi hukum Islam Indonesia itu. Nama yang pertama tersebut di atas itu adalah nama Abuya. Jadi Abuya adalah orang yang pertama diminta oleh Kementerian Agama dalam list paling atas untuk memberikan masukan tentang kompilasi hukum Islam. Sehingga kita melihat kompilasi hukum Islam Indonesia itu bukan hanya satu mazhab, bukan hanya Syafi'i, tetapi tergabung 4 mazhab di situ. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Darussadah bahwa kita tidak menganut hanya satu mazhab, tapi ada 4 mazhab yang ada di dalamnya. Ini sedikit tentang manaqib Abu. Mungkin nanti secara narasinya bisa dilihat di presentasi saya. Prinsip-prinsip dasar yang dipegang dan ditetapkan dalam ADRT dari Darussadah ini, salah satunya adalah prinsip mura'atut dhamir. Mura'atut dhamir itu bisa didefinisikan sebagai saling menjaga perasaan yang paling dalam untuk mencegah ketersinggungan di antara satu sama lain. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam Darussadah dan alumni Darussadah itu lebih terhindar dari konflik-konflik yang sifatnya khilafiyah atau konflik-konflik yang sifatnya pemahaman beragam. Karena ini adalah salah satu prinsip Abu, yaitu prinsip mura'atut dhamir, saling menjaga. Kemudian dalam hubungannya antara pemerintah dan ulama, Abuya juga mempunyai satu filosofi dasar. Filosofi dasar itu adalah filosofi ibarat antara ku dengan kebu. Jadi ini sering diulang-ulang dan mungkin saya agak sedikit teringat, ini adalah ku dengan kebu. Jadi ulama itu seperti ku, pemerintah itu seperti kebu. Jadi ulama tidak pernah kemanapun ku datang, ulama selalu berjalan beriringan. Dan terkadang ku itu berdiri di atas kebun, dan terkadang pada satu waktu ku itu berjalan di samping kebun, dan dipastikan bahwa ku tidak pernah mengkubang lagi kebun. Inilah prinsip dasar kita sebagai ulama, antara prinsip ku dengan kebun. Dan yang paling terpenting di sini bahwa kita tidak pernah berkubang seperti kebu mengkubang. Silakan jalan beriringan, silakan ku, tapi sampai mengkubang lagi kebu. Ini mungkin filosofi, jadi mungkin bisa diingatkan kalau ada guru-guru Darussadah sampai mengkubang dengan kebu. Tapi silakan ada kebu yang nggak masalah. Ini yang saya dapati filosofi kehidupan yang diajarkan oleh Abuya salah satunya. Sedikit tentang manaqib itu nanti mungkin bisa dilihat di presentasi agak lebih panjang. Selanjutnya tentang kurikulum. Ini yang saya rasakan menarik di Darussadah ini. Kenapa saya katakan menarik di sini? Karena Darussadah mempunyai kurikulum takhasus atau kurikulum khusus sebagai karakter atau sebagai ciri dari Darussadah itu sendiri. Salah satu takhasus di sini adalah Abuya membuat kurikulum sendiri dengan
kitab-kitab yang beliau tulis sendiri dengan tangan. Karena dulu mungkin ada mesin ketik, tapi karena hobi beliau menulis, sehingga beliau, kita bisa melihat bahwa khat naskahnya itu sangat bagus, dan beberapa khat yang lain. Dan kitab-kitab itu beliau tulis sendiri dengan tangan, dengan kontemplasi, atau dengan istilahnya kalau kontemplasi itu ada upaya mencari barakah di sini. Ada prosesi, apakah seperti berpuasa atau membaca surat-surat khusus dari Al-Quran sebelum menulis tulisan itu, sehingga kita melihat bahwa keberkahan dari kitab yang beliau tulis itu alhamdulillah dijaga oleh Allah. Dan hal ini kita bisa melihat bahwa ada karamah dari kitab-kitabnya yang ditulis beliau. Pada saat tsunami tahun 2004, kitab beliau itu ada di rumah kami di Lampulo, dan dengan izin Allah kitab beliau itu terselamatkan oleh tsunami dengan posisi masih bisa terbaca. Dan alhamdulillah kitab asli itu, tulisan tangan beliau itu masih ada di rumah ayah pimpinan Darus Saada sampai sekarang. Dulunya saya yang pegang, tapi setelah beralih ke Islam itu saya kembalikan kepada ayah. Dan kalau mau melihat itu bisa dilihat langsung kisah tulisan tangan beliau di rumah ayah. Ini yang mengingatkan saya seperti saat Imam Syafi'i menulis album, beliau melempar album itu ke laut, dan dengan izin Allah album itu balik lagi ke darat dengan tanpa ada satu sampai tidak ada yang sampai terhapus dari tulisan tersebut. Oleh karena itu saya selaku pribadi dan sebagai akademisi sangat mengharapkan kitab-kitab yang ditulis Abu sebanyak 28 naskah itu bisa kembali diajarkan di Darus Saada cabang maupun ranting. Kemudian tentang takhasus Darus Saada, tentang kurikulum Darus Saada khususnya, mungkin biar rektor lebih paham ini karena beliau tentang pendidikan, bahwa suatu kurikulum itu perlu pengujian. Pengujiannya itu bisa sifatnya eksternal dan internal untuk mengetahui seberapa efektif dari kurikulum tersebut. Dan alhamdulillah tulisan-tulisan Abu itu sudah diteliti secara ilmiah, penerapannya itu bisa diterima atau tidak oleh peserta didik, bukan saja oleh universitas di Indonesia, tapi juga di luar negeri, yaitu di Australia. Jadi kurikulum kitab Abu itu sudah diteliti pada tahun 2009 sampai 2012 itu di Flinders University Australia. Kemudian juga pernah diuji kurikulum tersebut di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan di UIN Armering. Apa yang kita dapatkan di sini bahwa kurikulum kitab Abu yang telah dibuat itu adalah kitab-kitab dengan kurikulum yang sudah teruji. Jadi kalau sudah teruji, orang saja sudah menguji dan mengakui, kenapa kita sendiri yang tidak memakainya. Ini merupakan tantangan kita tantangan kita ke depan. Karena itu saya mengharapkan mungkin dari tim perumus bisa merumuskan bahwa perlu memasukkan semua kitab Abu di tiap-tiap level tingkatan pendidikan, karena kitab-kitab tersebut ada yang memang bisa kita terapkan di semua level dan ada di level-level tertentu. Yang intinya semua kitab Abu kita sendiri yang harus mengajarkannya, atau pilihannya nanti kita harus belajar kepada orang lain, karena ini biasa terjadi di Indonesia.
naskah-naskah Indonesia, akhirnya kita harus belajar ke Belanda. Sebagaimana studi komparasi saya di Leiden University di Belanda, kemudian di Den Haag, itu naskah-naskah Indonesia sudah ada di sana sekarang, dan kita belajar ke sana harus bayar. Dan ini bisa saja terjadi pada kitab Abu kalau kita tidak mempelajarinya lagi dan kita tidak mengambilnya lagi. Harta pusaka kita tapi diambil oleh orang lain untuk dijadikan bahan bisnis pendidikan di sana. Inilah fakta yang terjadi sekarang saat ini. Kemudian dari kurikulum Takasus ini saya melihat ada beberapa pendidikan yang takhasus di sini yang diajarkan oleh Abu, dan ada kitabnya. Jadi saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada rujukan, tetapi itu memang ada kitabnya yang dibuat oleh Abu. Yang pertama pendidikan karakter tentang akhlakul karimah, kedua tentang fiqh, ketiga tentang bahasa Arab, keempat tafsir, kelima filsafat Islam, keenam tasawuf, ketujuh tauhid, ke-8 sirah nabawiyah, dan terakhir adalah sains. Jadi Darus Sa'adah itu juga mengajarkan sains, bukan hanya ilmu agama, tapi ada ilmu sains di dalamnya. Kalau tentang pendidikan karakter, akhlakul karimah itu ada kitab Khuluqul Azim. Mungkin semua tahu kitab ini, dan ini juga sudah pernah diteliti di UIN Araniri. Khuluqul Azim. Kemudian di atas itu kita sering mungkin akhlak lil banin ya, kalau kita ajarkan, tapi kadang-kadang ada yang lupa bahwa kita punya ada kitab Khuluqul Azim untuk diajarkan. Selanjutnya kalau dalam kitab fikih itu ada kitab Irsyadul Ghabi. Kitab fikih itu ada Irsyadul Ghabi, kalau nggak salah Irsyadul Ghabi itu terjemahan dari Matan Takrib ya. Kemudian ada Baduk Bija, Sahibul Fadilah, Aimanuddin, dan Tuhfatul Hujjaj. Ini untuk kitab-kitab fiqh. Dan yang paling banyak itu adalah kitab bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu salah satu pengarang penulis kitab alat dari bahasa Arab, apakah nahwu, saraf, kemudian bayan, dan kitab pendukung lainnya. Sehingga salah satu khas dari Darus Sa'adah ini bahwa kita paham dari segi nahwu dan dari segi saraf, sehingga kuat dalam berargumen karena kita mengetahui akar kalimat, sehingga kita bisa mendefinisikan sesuatu itu berdasarkan perubahan dari akar kalimat tersebut. Kitab-kitab Arab yang menjadi kurikulum Sa'adah itu kita bisa melihat Ummul Ulum, kemudian ada Abul Ulum dari Saraf, Al-Qaidatul Irsyadiyah, Tasyrikul Azan, Faradisul Jinan, Hilyatul Lisan, Nafatul Iqlim, Irsyadul Amiyah, Qalaidul Iqyan, Umdatul Ikhwan, dan kitab Asyadi. Kemudian kalau untuk kitab tafsir itu ada Irsyadul Ikhwan, tafsir dalam bahasa Arab dalam bahasa Nazam. Kemudian tentang filsafat Islam, tadi juga ada pelajaran tentang filsafat Islam, itu bisa kita temukan dalam kitab Ad-Da'watul Wahabiyah dan Hifdzul Jinan. Dalam kitab tasawuf, dalam kajian tasawuf juga kita punya kurikulum kitab Nukhul Ibadah, Nadratuz Zakirin. Dalam kitab tauhid, dalam kajian tauhid kita punya kitab Awaluddin. Dalam kajian sirah nabawiyah, Az-Zikral Khalidah. Dalam ilmu falak ini yang mungkin tidak ada di tempat lain, saya pastikan ini tidak ada di Aceh, pesantren yang punya kitab ilmu falak. Kita punya kitab Ad-Duhtul Kubra, kemudian Ar-Rubu' Mujayyab. Ini Rubu' Mujayyab ini sering dipakai. Kalau saya dulu melihat waktu kecil, almarhum Abuya sering pakai Rubu' Mujayyab itu untuk mengukur sudut
mengukur sudut, misalnya sudut rumah, kemudian kalau ada pohon yang akan jatuh, berapa jarak jatuhnya itu, bagaimana sudutnya, itu ada di kitab Rubu' Mujayad, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Dan yang paling terkenal itu dalam ilmu falak itu ada kitab Taqwim Likulli Zaman. Jadi takwim itu populer ini biasanya pada masa awal Ramadan ya. Awal Ramadan itu sudah populer takwim ini. Jadi ini ada 3 kitab dasar dalam ilmu sains yang kita pelajari di Darus Sa'adah. Kemudian dari kitab-kitab, dari 28 naskah kitab Abu itu, pertanyaannya berapa persen yang kita ajarkan di daerah kita? Mungkin ini para pimpinan daerah Darus Sa'adah yang bisa menjawab. Dan sangat menjadikan kita dan mengkhawatirkan kita kalau kita tidak sampai lagi 60% mengajarkan kitab yang ditulis Abu. Dan kekhawatiran kita di masa depan bahwa kitab itu akan diambil oleh asing untuk diajarkan lagi kepada kita, itu sangat besar sekali. Dan tantangan yang kita hadapi di masa depan nanti adalah, salah satunya adalah tentang hak kekayaan intelektual. Dalam dunia modern saat ini adalah hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi tantangan bagi setiap orang. Kalau kita tidak mendaftarkan kitab-kitab Abu itu di hak kekayaan intelektual, itu kemungkinan didaftarkan orang lain itu sangat besar sekali. Jadi ada tanya untuk kaji katago, anak ada kitab Abu je, kena tabuli go, kena Darus Sa'adah li. Itu kelalaian kita. Jadi nanti kita harus membayar hak cipta kitab Abu kepada orang lain karena kita tidak mendaftarkan hak itu kepada hak kekayaan intelektual. Jadi ini salah satu tantangan kita ke depan bersama, bagaimana yang pertama sekali mendaftarkan haki itu ke kitab Abu itu ke haki, ke Kemenkumham. Setelah itu kita menjadikan bahwa hak milik dari kitab itu adalah hak milik Darus Sa'adah, bukan hak milik personal. Karena Darus Sa'adah itu bukan milik keluarga, bukan milik keturunan. Demikian juga dengan kitab-kitab yang pernah ditulis Abu. Kemudian tantangan ke depan itu karena kita sekarang berada pada zaman teknologi 5.0, kitab-kitab itu lebih bagus kita membuat jadi aplikasi. Jadi setiap orang bisa melihat kitab itu dari HP-nya masing-masing atau dari laptopnya masing-masing dalam bentuk aplikasi. Ini juga merupakan tantangan ke depan, dan sampai saat ini kita belum sempat membuat itu jadi aplikasi. Dan tantangan yang ke depan juga adalah minim sekali pembelajaran kita kitab Abu ya di di Darus Sa'adah cabang Papua nanti. Karena kecenderungan yang terjadi adalah tengkunya gebet awal, hanya gebet di daerah selatan, Gepua kitab selatan, di daerah utara Gepua kitab utara, Lausan Selendor. Kemudian gebet pun sejih di Padang, Gepua kitab dari Padang penuh. Jadi pakai gebetnya aku hanya yang luput awal. Karena catatan kamu tulis kita jangan akhir dulu tunggu. Jadi semua bagaimana cara i'rab, bagaimana perubahan kalimat yang kamu tulis bab kita atau yang berdawai. Jadi menyacok kita baru lah maka payah bagi semua itu dalam. Payah lagi kembali. Jadi ini tantangan. Tapi kalau memang kita sudah dasar bahasa Arabnya sudah bagus, kita apa-apa pun yang kita ajarkan itu tidak masalah sebenarnya. Tapi ini mungkin bermasalah pada guru-guru Darus Sa'adah yang memang basic bahasa Arabnya itu tidak dia bawa rata-rata, sehingga dia harus bawa kitab yang pernah dia ngaji dulu. Nah, menulis catatan kitab. Jadi itu tantangan sebenarnya ya. Kemudian
tantangan yang ke depan masalah kurikulum ini adalah banyaknya pengadaan kitab-kitab dari pemerintah. Jadi titulnya pengadaan kitab tadi. Anak boleh ke hijau sih kitab. Bangkah nak buku itu kaidahnya apakah nak buku itu kan kalau pengadaan kitab apa. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi kita. Jadi bagaimana cara kita bermura'atid dhamir dalam kitab ini, walaupun kita mengambil punya pemerintah tapi punya Darus Sa'adah itu tetap kita lestarikan. Kemudian ada beberapa kitab memang di Darus Sa'adah ini menjadi tantangan tersendiri bagi tengku-tengku pengajar, khususnya yang saya rasakan seperti kitab kaidah. Itu kaidah cara bacanya itu memang agak khusus, agak khusus dengan tata cara baca tersendiri. Jadi pengalaman saya ketika mengaji kaidah dulu, kalau salah cara baca itu juga salah dia. Jadi untuk mendapatkan satu najah pada setiap halaman kaidah itu sesuatu sekali suatu pencapaian terbesar mungkin bagi seorang murid kalau bisa mendapatkan najah dalam satu kitab kaidah yang diajarkan Abu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa tengku di Darus Sa'adah Tepi Raya itu yang sudah paham cara membaca dan cara mengajarkan kitab kaidah, sehingga ini bisa kita kolaborasi bersama, bekerja sama bersama untuk mempelajari kaidah itu. Mungkin nanti ini bisa dikomandoi oleh sahabat pesawam untuk bisa mempelajari kaidah tersebut. Kemudian terakhir pesan saya bahwa kitab-kitab dari kurikulum dan yang ditulis oleh Buya itu merupakan hasil dari kontemplasi dan pemikiran mendalam serta khalwat khusus. Jadi Abu itu untuk menulis kitab itu ada kalutnya. Saya teringat dulu waktu kecil di Tepi Raya itu ada, di Kaya Jatuh itu ada ruangan khusus Abuya yang tidak boleh masuk anak-anak, apalagi ketika Abuya lagi menulis kitab. Itu ada kalut, dalam masa kalut itu tidak ada seorang pun yang boleh bertemu, dan beliau menyelesaikan beberapa naskah setelah kalut tersebut. Sehingga apa yang kita lihat sekarang, karamah dari kitab yang ditulis Abuya itu kita bisa lihat sendiri. Salah satunya adalah dengan terselamatkan oleh tsunami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada nanti di presentasi saya Anda bisa melihat kitab Abuya yang tulis tangan. Itu masih ada sedikit terkena bekas air tsunami di situ, tapi masih bisa terbaca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit, dan harapan kita bersama, harapan saya sebagai akademisi bahwa marilah sama-sama kita mengembalikan lagi Hizah Darus Sa'adah dengan mengajarkan kitab-kitab yang pernah diajarkan Abuya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian tentang manaqib Abuya sebagai pendiri YYPI Darus Sa'adah ini telah selesai dipaparkan oleh guru kita bersama. Ada beberapa poin penting yang bisa kita catat. Yang pertama sekali yaitu bagaimana Abu berikhtiar dalam memilih tawaran dari pemerintah, di mana beliau memilih melanjutkan pendidikan daripada memilih harta maupun jabatan. Kemudian Abu juga menghasilkan banyak karya dalam bentuk kitab-kitab, baik yang terkait dengan pendidikan agama secara spesifik maupun dalam hal sains. Kemudian Abu juga lebih fokus untuk mengembangkan Darus Sa'adah, yaitu di atas dasar kepemilikan umat, bukan atas dasar kepemilikan pribadi. Kemudian juga kita ketahui bersama tadi, yaitu pengakuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas hasil karya Abu, termasuk yaitu sebuah apresiasi yang sangat mulia
di mana Abu ditempatkan paling atas dalam list para ulama se-Indonesia dalam penyusunan kompilasi hukum Islam. Dan ini sungguh luar biasa, Profesor, ya. Karya ini memang di Mahkamah Syariah ini merupakan sebuah karya yang fenomenal ini. Kemudian prinsip dasar kita sebagai para ulama yaitu ibarat kuk dengan kebu, dan ini sebuah filosofi yang luar biasa dan ini penuh dengan penafsiran dan hikmah yang luar biasa. Kemudian juga pengujian terhadap karya-karya Abu baik dari Australia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jogja, dan Win Araniri. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, yaitu persentase daripada Darus Saadah dalam mengimplementasikan kurikulum atau hasil karya Abu, alhamdulillah perlu juga kami sampaikan Tunggu Profesor, bahwa untuk khusus wilayah 2 memang dalam beberapa dekade ini begitu gencar, termasuk dalam penyesuaian kurikulum. Bahkan diwajibkan pimpinan wilayah 2 mewajibkan kepada seluruh pimpinan agar kurikulum ini diterapkan, dan sudah proses pemesanan kitab kalau mau nangis. Bahkan hari ini sebagai bukti apresiasi terhadap karya, di depan di pintu gerbang ini ada stand yang khusus memajangkan atau menyediakan hasil karya Abu. Nanti para tamu, para undangan kalau belum pernah melihat, boleh sama-sama nanti kita lihat. Bila pun memesan, ini ada nomor khusus ya, kemudian ya untuk memesan. Mungkin hanya demikian. Terima kasih banyak. Aplaus sekali lagi buat guru kita bersama.